bebas? Bebas, Pak. Oh, bebas ya? Semua bebas ini? Bebas, Pak. Tapi jam Bebas. Bebas, Pak. Jam satunya ada biologi, Pak. Ada kelas. Oh, oke. Kalau yang hari Senin? Kalau hari Senin bebas? Hari Kalau Senin hari Senin jam matematika. Jam matematika, Pak. Setelah matematika. Kosong 1 jam, habis itu jam 2 lanjut fisika dasar. Oke. Ya, oke. Ya, nanti saya lihat-lihat lah ya. Maksud saya kalau kuis, saya pengen langsung kuisnya cepet aja gitu. Ya, hari ini kuisnya sampai jam 6 deh. Tadinya saya takut kamu ada langsung kuliah lagi jam 12, tapi ternyata nggak ada ya. Oke, ini sudah ada yang merekam ya ini ternyata ya. Ntar saya cek dulu. Oh, sudah direkam. Padahal saya belum rekam. Siapa yang merekam ya? Oke ya, saya langsung masuk ke yang meneruskan yang kemarin ya. Ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk. Layar saya udah kelihatan? Sorry. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum saya masuk ke yang setelah ini, fungsi genap ganjil sebelumnya? Saya mau nanya Pak Meta. Ya. Saya kurang ngerti. Kurang ngerti yang mana? Yang Yang mana? range, Pak, range. Iya, kenapa range-nya? Nah, itu saya kurang ngerti carinya gimana. Range-nya fungsinya cuma yang tertentu saja. Siapa ini namanya? Meta, Pak. Meta Kalista. Clarissa, Pak. Budi Sarwono. Jadi meta cuman tertentu aja. Jadi nggak semua kita punya range-nya. Kalau X kuadrat itu kita punya range-nya karena apa? Karena pada akhirnya kita kan punya ini. Kan fungsinya X kuadrat seperti ini ya. Kan sebenarnya kalau dari gambar kita tahu range-nya itu kan kisaran nilai Y-nya. Ini kan pasti harus lebih besar dari 0 nih. Kalau X kuadrat. Secara umum sesuatu yang dikuadratkan kan pasti range-nya itu lebih besar atau sama dengan 0 kan? Ya karena kita juga punya sifat. Kalau X kuadrat itu selalu lebih besar atau sama dengan 0. Kalau secara aljabar ya. Kalau secara gampang sekali, kamu tahu bahwa ini pasti akan di atas sumbu Y. Di atas sumbu X. Seluruh Y positif kan ini? Satu. Yang kedua itu yang kamu harus tahu ya fungsi akar. Selain itu ya kamu nggak perlu tahu lah. Jadi range-nya itu sebenarnya secara umum mencari range itu susah. Bahkan nanti untuk pangkat 4 aja mencari range-nya itu udah susah. Nanti paling bagus mencari range-nya nanti setelah kita belajar turunan. Sebelum itu waduh susah sekali. Hanya fungsi-fungsi tertentu yang bisa kita lihat. Contohnya X pangkat 4 tambah X pangkat 4 tambah 2, ya saya sudah tahu lah. Kalau X pangkat 4 tambah 2, kira-kira range-nya berapa? Meta? Bilangan yang lebih besar dari berapa? 2. Lebih besar dari 2? Emang bisa lebih kecil dari 2? Ya nggak mungkin, karena X pangkat 4 itu selalu tak negatif, lebih besar dari 0 dan bisa sama dengan 0. Terus ditambah 2 masing-masing, ya paling tinggi ya, paling rendah ya 2 dong. Tapi untuk fungsi-fungsi secara umum tidak bisa, Meta. Susah. Ya, untuk akar juga, kalau kamu lihat nanti kan gambar akar kan gini nih. Gambar akar gini nih, kalau genap. Jadi dia selalu di atas sumbu ini kan. Dan memang secara aljabar, akar dari sesuatu itu selalu lebih besar atau sama dengan 0. Akar dari suatu apapun, akar dari apapun. Walaupun nanti bergantung dari domainnya di mana. Ya, tapi selalu lebih besar atau sama dengan 0. Fungsi-fungsi lain tidak saya tahu. Meta ya, secara umum seperti itu. Jelas, Meta? Apa kamu masih ada yang mau ditanyakan? Jelas, Pak. Makasih ya, Pak. Oke, terima kasih. Yuk, saya sekarang mau melanjutkan.
Saya Ya. Evelyn, saya mau bertanya, Evelyn. apakah kuis kemarin akan dibahas atau tidak ya? Oh enggak lah, nanti Enggak ya? nanti saya kasih kuncinya, udah gitu saya balikan beserta seluruh komentar saya. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Jadi kemarin terakhir kita sudah yang ini ya, yang fungsi genap ganjil. Lalu kita lanjutkan yang namanya fungsi periodik. Kalau secara grafik mah gampang banget. Kalau kamu punya grafiknya yang biru ini, bisa lihat bahwa nanti ini setiap 48 sekali nanti grafiknya berulang. Jadi nanti pada akhirnya bilangan terkecil T sehingga X ditambah T itu sama dengan Fx, contohnya di sini, T dari T plus 48 sama dengan T ini, itu kita sebut periodenya. Tentu saja kalau T plus 48 sama dengan ini, maka T plus 96 bagaimana kalau 2 kali lipatnya? Ya sama aja ya, sama aja. Tapi kita ambil nanti yang paling kecil yang sebagai periodenya. Sama seperti fungsi sinus kosinus ya. Sinus kosinus kan kamu tahu berulang setiap 2 pi. Tapi berulang tiap 4 pi nggak? Ya berulang. Tapi keberulangan periode yang paling kecilnya itu yang kita sebut periode 2pi, makanya kita sebut periode sinus. Oke ya, nggak masalah. Nah ini untuk fungsi monoton naik. Fungsi disebut monoton naik pada interval I jika untuk setiap kali saya punya X1 kurang dari X2. Berarti artinya apa? X1 di kiri, X2 di kanan, maka Fx1 itu ketinggian yang di kiri harus lebih rendah kurang dari ketinggian di kanan. Ada buku-buku yang menuliskan monoton naik itu kalau Fx1 lebih kecil atau sama dengan Fx2. Jadi bergantung dari kesepakatan dari buku. Ada yang menulis lebih kecil atau sama dengan, ada yang lebih kecil. Ada yang ngomong kalau lebih kecil sama dengan monoton naik, kalau lebih kecil saja monoton tegas. Naik tegas atau naik keras. Atau biasanya kita ngomong strictly increasing, strictly decreasing. Tergantung kesepakatan dari buku-buku. Kita jadi pakai buku yang ini pakai yang lebih kecil ya. Kamu cek juga ya, saya takutnya salah. Ini cuma ngikutin slide-nya Power Soma. Saya juga udah lupa bukunya. Jadi saya punya ini monoton naik ketika dari sini sampai sini, monoton turun dari sini sampai sini, monoton naik dari sini ke sini. Kenapa? Karena setiap kali saya ambil, misalkan ini ya, ini monoton naik di sini. Kenapa? Karena setiap kali saya ambil dua buah titik, misalkan ini X1, misalkan X2, maka ketinggian di sini harus lebih rendah daripada ketinggian di sini. Ini, ketinggian ini ya. Ketinggian ini maksudnya nilai fungsi di titik itu, kamu ngerti ya? Dan cara yang sama dia monoton turun seperti ini. Nah, membuktikan kemonotonan secara aljabar itu sulit. Coba kamu lihat ini yang pertama yang gampang saja. Ini yang gampang saja ya. Buktikan bahwa Fx sama dengan X kuadrat itu monoton naik pada 0 sampai tak hingga. Ingat ya, monoton naik itu untuk setiap dua titik di sini, harus berlaku dua titiknya misalnya X1 yang di kiri, X2 yang di kanan, harus berlaku X1 kuadrat, Fx1 itu harus lebih kecil dari Fx2, yaitu X2 kuadrat. Caranya gimana? Ambil sembarang titik pada ini. Kan harus dibuktikan untuk setiap loh, Kamu nggak boleh cuma ambil satu titik, nggak boleh ambil dua titik tertentu, tapi harus ambil dua titik yang sembarang, karena harus berlaku untuk seluruh di interval ini. Jadi ambil sembarang dua titik pada 0, hingga dengan X1 kurang dari X2. Akan ditunjukkan Fx1-nya kurang dari Fx2 di selang 0 tak hingga ini. Maksudnya untuk X1, X2 di 0 tak hingga, ya udah di sini ya. Karena X1 kurang dari X2 dan X1, X2 positif, X1 kuadrat kurang dari X2 kuadrat. Kalau tidak positif, apakah berlaku ini? Ide? Bapak Ibu? Udah. Contoh. Ngomong tidak bertanggung jawab. Ngomong tidak harus bertanggung jawab. Kalau ngomong harus bertanggung jawab. Kenapa? Ada ide nggak? Kenapa nggak bisa ya kalau ada yang negatif? Kalau negatif, misalnya X1-nya negatif 1, Oke. salah X1-nya negatif 2, X2-nya Bagus. negatif 1. Kalau dikuadratkan jadinya lebih besar X1. Bagus sekali. Ini siapa namanya? Meta lagi, oke. Oke, Meta Clarissa Budi Sarwono. Jadi betul ya. Jadi ini untuk X1 dan X2 yang lebih besar dari 0, maka nanti pada akhirnya selalu berlaku ini. Bisa saya buktikan ya. Nanti pada akhirnya kali X1, nanti kali X2 pakai syarat yang kemarin urutan-urutan loh. Kalau A kurang dari B, maka kalau saya kalikan C yang positif, maka AC kurang dari BC. Saya bisa buktikan ternyata nanti akan berlaku ini.
Jadi secara umum ini berlaku kalau dua-duanya positif. Jadi saya punya X1 kurang dari X2, maka akibatnya X1 kuadrat itu apa? Fx1. X2 kuadrat itu apa? Fx2. Jadi ini itu artinya apa? Fx1 kurang dari Fx2. Jadi secara umum membuktikan ini tidak gampang. Tidak gampang. Bagaimana kamu bisa membuktikan ini? Kalau misalnya nanti X-nya X pangkat 3 dikurang 5X plus 7X min 2. Waduh, susah sekali ini nanti menyelesaikannya. Tapi untunglah nanti kita belajar tentang turunan. Kalau fungsinya terdiferensialkan, kita tidak usah repot-repot membuktikan seperti ini. Repot sekali. Oke ya, nah di permodelan matematika nanti yang akan kita pelajari ini, fungsi linear, polinom, pangkat, rasional, aljabar, trigonometri, eksponensial, logaritma, saya masih punya waktu. Oke. Bentuk umumnya ini, Y sama dengan MX tambah B. Yuk, saya mau lihat ini suplemen saya. Suplemen kayak obat. Misalnya saya punya fx sama dengan mx tambah b. Kalau saya mau lihat grafiknya, ya tentunya saya ambil ini y aja ya. Y sama dengan mx tambah kamu biasanya apa sih? Mx tambah c ya? Mx tambah b. Bolehlah mx tambah c, b ya. Misalkan saya mau melihat pertama kali untuk gx sama dengan 3x. Gx sama dengan 3x itu adalah yang biru ini. Apa artinya 3x? 3x itu artinya kalau saya misalkan ini maju 1, maka dia akan naik 3. Itu yang namanya kemiringan 3. Kalau saya naik 1 di sini, maka dia akan naik 3. Artinya kalau dia naik 2, di sini akan naik sebesar berapa? Akan 6 ya. Akan naik sebesar 6. Artinya kalau di sini setengah, maka dia akan naik sebesar 3 kali setengah. Artinya pada akhirnya Y dan X itu sebanding dengan perbandingannya 3. Gitu ya. Jadi itu kemiringan 3. Kalau kemiringan 2 artinya apa? Setiap kali saya jalan ke kiri 1, maka dia akan naik sebesar 2 poin ke atas. Oke ya? Kalau 1, setiap kali saya 1, maka dia akan naik sebesar 1. Makanya garis dengan kemiringan 1, itu akan lebih landai dengan garis dengan kemiringan 3. Karena itulah yang makanya kita menyebutkan 3 itu, MX, M itu sebagai kemiringan. Karena itu memang benar-benar menyatakan seberapa miring garis yang saya punya. Oke ya? Dan cara yang sama kalau saya punya GX-nya sama dengan kemiringannya min 1. Y sama dengan min X. Artinya apa? Min X itu min 1 dikali X ya. Min X itu min 1 kali X. Min 1 kali X artinya apa? Kalau saya jalan ke kiri 1, maka dia akan kemana? Ide kalau min 1? Ke bawah. Akan ke bawah sebesar 1 poin. Oke ya? Jadi ini makanya nggak heran. Kalau garis-garis dengan kemiringan positif, dia akan naik seperti ini. Tapi garis-garis dengan kemiringan negatif, dia akan turun. Kenapa? Misalkan saya punya kemiringannya minus 2. Artinya setiap kali saya jalan 1, dia akan turun sebesar 2 poin. Oke ya? Jadi makanya garis dengan kemiringan negatif itu dia akan turun. Nanti pada akhirnya di turunan kita belajar bahwa kalau turunannya itu nanti positif, kemiringannya positif, maka dia akan naik. Kalau kemiringannya negatif atau diganti nanti dengan kata turunan, turunannya negatif, dia akan fungsi turun. Itu nanti kita akan belajar kemudian ya. Tapi yang kita lihat ini 3x itu artinya apa? Kemiringan 3. Kalau saya jalan 1, dia akan naik 3. Berarti kemiringannya 3 dibagi 1. Oke ya. Kalau kemiringannya 2, setiap kali saya jalan 1, dia akan naik 2. Berarti kemiringannya 2 dibagi 1. Oke ya. Dan kalau saya punya ini, yang biru itu adalah 3x. Jangan lupa dikurangi 2. Setiap titik di sini, kemiringannya adalah 3x. Kalau x-nya 1, ini adalah, ketinggiannya adalah 3. Kalau di sini saya punya titik 2, maka ketinggiannya ini adalah 3 kali 2, 6. Jadi setiap titik x, ini ketinggiannya adalah 3x. Kamu ngerti ya? Setiap titik x, ketinggiannya adalah 3x. Pertanyaannya, kalau setiap titik itu saya geser minus 2, artinya setiap titik ini saya geser ke bawah. Saya geser ke bawah. Ini tidak heran, makanya kalau saya punya kan Y sama dengan 3x itu dia punya titik potongnya di 0. Titik potongnya di 0. Saya geser minus 2 ke bawah. Artinya, ketika saya punya 3x minus 2 ini berfungsi sebagai titik potong dengan sumbu Y. Makanya kalau saya punya fx sama dengan mx tambah b, m ini adalah kemiringan, ingat kemiringan berapa? Kemiringan m, artinya ketika saya jalan 1, dia akan naik atau turun sebesar m. Tergantung m-nya positif atau negatif. B-nya ini adalah apa? B-nya itu translasi.
translasi searah sumbu Y. Bisa sumbu Y positif kalau B-nya positif, atau sumbu Y negatif kalau B-nya negatif. Sehingga kalau B-nya ini adalah minus 2, ini berarti apa? Titik potongnya adalah minus 2. Kalau nanti 3X plus 2 gimana? Berarti setiap titik di sini saya naikkan sebesar 2 poin. Tidak heran nanti persamaan garisnya itu akan melewati 0,2 yang merupakan titik potong garis tadi terhadap sumbu Y. Oke ya. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Sudah jelas, Pak. Oke, jadi yang nilai 3 ini disebut slope tanjakan gradien. Memang benar-benar dia memperlihatkan kemiringan ya. Y sama dengan MX tambah B dengan B-nya ini. Oke, tapi kalau misalkan sekarang saya diberikan, ini dikasih nggak ya? Oke, kalau misalnya sekarang saya diberikan 2 titik. 2 titiknya nih misalkan di sini 0,-2 dan 1,1 misalkan di sini. Kamu sudah ngerti nggak ya? Bentar. Ini angkanya saya susah nulis. Coba saya pakai ini. Coba saya pakai ini. Saya bisa draw. Nggak bisa. Draw. Lama lagi. Bisa. Oke ya. Nah, misalkan saya punya ini persamaan garis di sini ya. Persamaan garis di sini. Ini misalkan titik ini adalah 1 misalkan. Titik ini misalkan adalah 4 misalkan. Kalau saya mau mencari kemiringan dari garis ini berapa? Kan saya lihat dia naiknya berapa dan dia ininya berapa ya? Ini dari 0 ke 1. Berarti ini, maaf, saya geser sedikit. Nggak bisa geser sih. Maka ini besar dari titik ini ke titik ini, titik ini ke titik ini, perubahan X-nya tentunya adalah 1 ya. Kan ini dari 0,4 ke 1,0. Maka perubahan ininya adalah 1, dan perubahan ininya berapa ya? Perubahan ketinggian, berapa perubahan ketinggian di sini? Min 4. Ya, perubahan ketinggiannya 4 lah ya. Perubahannya ketinggiannya 4. Jadi pada akhirnya kemiringannya diberikan oleh berapa? 4 dibagi 1, 4 ya. Kamu ngerti ya? Iya, Pak. Ya. Kamu ngerti ya? Dan secara umum kalau misalkan Y sebenarnya Jadi ini persamaan garisnya tentunya adalah apa? Y sama dengan 4X minus 4 ya. Ini minus 4 kok, plus 4 sih. Oke ya, karena dia titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah minus 4. Kalau sekali lagi, kamu tentu saja boleh pakai cara SMA kamu ya. Kan ini melewati 1,0, dan ini melewati apa? 0,-4. Jadi kalau cara SMA gimana? Cara SMA, saya cari kemiringan itu 0 dikurangi min 4, 0 dikurangi min 4, dibagi dengan apa? 0 kurangi min 4 dibagi dengan perubahan X-nya, 1 dibagi 0. 1 dikurangi 0. Ini berubah menjadi apa? Min 4 dibagi dengan 1 sama dengan 4. Sama saja ya, kemiringannya 4. Sekarang kalau misalkan saya punya yang sama, dia melalui misalkan 1,1 dan melalui 3,5, boleh secara cepat kemiringan ruas garis ini berapa? Kemiringan ruas garis ini berapa? Lihat, dia perubahan naiknya berapa? Dia perubahan ininya berapa? Berapa? 4 dengan Masa 5/2? 2. Ini dari 1,1 loh. 2. Ketinggian 1 ke ketinggian 5. 4. 2. Dari 1 ke 3. 2. Jadi apa kemiringannya? 4 dibagi 2 ya, kemiringannya adalah 2. Jadi saya punya persamaan garisnya pasti sama dengan Y sama dengan 2X ditambah C. Tapi saya mencari C-nya gimana? Karena saya tidak tahu ya ini motongnya kemana. Saya tidak tahu. Untuk mencari C-nya gimana? Ide Y sama dengan 2X ditambah C. Saya sudah tahu. Ini persamaan garisnya sama dengan 2X tambah C. X sama dengan 0. Apa yang sama dengan 0? Maksudnya
dia memotong di garisnya tuh di mana? Ya nggak tahu, misalkan nggak tahu. Oh, Kalau misalnya nggak tahu, kamu Substitusi cuma dikasih tahu 1,1 dan titik 3,5. Gimana mencari C-nya? substitusi. dengan Substitusi yang mana? Yang mana aja boleh kan? Substitusi siapa? Di sana satu dengan satu. X jadi 0. 1,1. Saya substitusi 1,1 ya. Jadi saya punya, sorry, kalau 1,1 X-nya yang di depan atau yang di belakang? Maksudnya? Depan. Aduh, maaf ya, saya seperti memperlakukan kamu kayak anak SD aja. Ini satu. Soalnya ada yang nggak ngerti loh. 2 dikali 1 ditambah C. Jadi saya punya 1 sama dengan 2 ditambah C, berarti C-nya sama dengan berapa? 1 minus 2. Ini sama dengan minus 1. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan 2X dikurang 1. Kamu ngerti sampai di sini ya? Nggak masalah ya? Iya. Sekali lagi kalau saya punya ini, kalau saya punya, boleh saya geser sedikit. Kalau saya punya ini gimana? Di sini 1, ini adalah minus 2. Di sini ketika 3, ini adalah 1 minus. Ini kemiringannya berapa ya? Ini 1. Ini 1. Ini minus 3. Ini minus. Oke, kemiringan ini. Lihat perubahan Y-nya berapa? Dari ketinggian ini 3. ke ketinggian perubahan ketinggian 3. Kalau ini apa? Titiknya dari mana sih? 4. Titiknya ini ya. Ini ke titik ini. Perubahan X-nya 4. 4. Jadi kemiringannya Min 3/4. 3/4. Jangan lupa dia negatif. Kenapa? Karena kan dia turun. Minus 3/4. Oke ya. Atau ngelihatnya gimana? Setiap kali saya berjalan 4 poin, dia akan turun sebesar berapa poin? Minus 3 poin. Jadi saya punya kemiringan minus 3/4. Atau kalau kamu pakai rumus dulu waktu SMA apa? Min 3, min 1 dan melewati 1, minus 2. Gimana mencari M-nya? Delta min 1 dikurangi min 2. Dibagi dengan min 1 kurangi min 2 dibagi dengan min 3 dikurangi 1. Jadi saya punya apa? Min 1 tambah 2. 2 min 1, 1. Kok saya salah sih? Kan Saya ada yang salah? Oh, ini min 3 plus 1. Terima kasih. Min 3 plus 1. Jadi ini plus 1. 1 min 2. Ini 3. Dibagi dengan min 3 min 1, 4. Min 4. Terima kasih. Jadi min 3/4 sama saja ya. Kamu ngerti? Terus mencari C-nya nanti gimana? Persamaan garisnya tentu saja. Y sama dengan min 3/4X ditambah konstan. Mencari konstan C? Substitusi lagi. Substitusi. Siapa yang disubstitusi? X dengan Titiknya. Oke ya, salah satu titik aja. Kenapa cuma salah satu? Ya kamu pikir sendiri. Oh, sama aja. Maaf. Ya oke. Ya, saya percaya sama kamu deh. Saya percaya sama kamu. Oke, ini saya punya temperatur udara bergantung pada ketinggian pada permukaan bumi. Ini. Kamu tentukan T sebagai fungsi dari ketinggian H. Ya, kamu coba sendirilah gambarkan grafik dan fungsi temperatur. Jangan lupa ya, nanti begitu fungsi itu saya bisa punya fungsi yang piecewise defined function. Bisa punya fungsi yang terdefinisi bagian demi bagian. Artinya, saya bisa punya satu aturan atau lebih. Tidak harus satu aturan. Termasuk nanti di sini juga. Oke ya, nggak masalah. Ini misalkan saya punya ini, mau mencari persamaan garisnya, kira-kira yang mana? Ya ambil aja 2 titik. Contohnya di sini yang awal dan yang akhir. Lihat perubahan Y-nya, lihat perubahan X-nya, itu kemiringannya. Nanti Y sama dengan berapa X ditambah C, masukin titiknya C. Nanti kalau saya dapat persamaan garisnya, ternyata garisnya ini. Ya C dikali 1,722, T min 3.076. Jangan lupa T dan C ini hanya dummy variable. Boleh kamu ubah jadi apapun. Karena ini konsentrasi pakai C, ini T-nya pakai suhu kalau nggak salah ya. Waktu. Oke ya, jadi nggak masalah. Pertanyaan? Tidak ada. Nah, hampiran yang lebih baik nanti pakai regresi linear. Tapi ternyata regresi linear itu apa? Nanti itu regresi linear itu sebenarnya mencari error yang paling kecil. Error yang paling kecil. Bagaimana mencari sesuatu yang paling kecil?
Nanti masalah maksimum minimum yang kita bahas setelah kita bahas turunan. Jadi sebenarnya regresi linear itu sebenarnya masalah turunan, gampang. Nah, bentuk umum PX ini polinom, selanjutnya polinom. Saya punya AN ini ditambah A0. AN adalah koefisien polinom, daerah definisinya tentunya adalah seluruh bilangan real. Karena polinom itu selalu daerah definisi seluruh bilangan real ya. Bisa saya gambar contohnya ini pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya. Pangkat tertinggi dari P yang koefisiennya letak 0 disebut derajat polinom. Jadi saya punya ini derajatnya 6. Loh Pak, kan saya bisa tambahkan 0 dikali X pangkat 7. Loh, koefisien tak 0 Pak. Pangkat tertinggi dan koefisien tak 0. Kalau 0 kali X pangkat 7, ya 0 koefisiennya. Jadi itu bukan derajat polinomnya bukan 7. Ini 6, karena yang adanya paling tingginya 2. Nah, polinom derajat 1, 2, 3 masing-masing adalah linear kuadrat kubik. Cara menggambarnya seperti ini. Kalau kamu perhatikan ada sesuatu yang khusus ketika saya melihat grafik fungsi pangkat 3, fungsi X pangkat ganjil. Ya, nanti kita lihat lebih lanjut. Nah, ini ada prinsip ini, kamu bisa baca sendiri ya. Ternyata ini bagus sekali ya. Dia fit ke persamaan kuadratik. Bagus sekali ya. Dia fit. Nah, ini bentuk umum dari fungsi fx dengan X pangkat P. Kalau kamu lihat yang ganjilnya, kamu lihat yang ganjilnya dengan koefisiennya positif. Kalau saya lihat ini tangan kanan, ini tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri, maka saya lihat tangan kanannya kalau dia X-nya pangkat ganjil, dia selalu menuju tak hingga. Kalau X-nya menuju tak hingga, dia akan menuju tak hingga. Coba kamu lihat. X menuju tak hingga, dia akan menuju tak hingga. X menuju tak hingga, dia akan menuju tak hingga. Kalau di X menuju minus tak hingga, dia akan menuju minus tak hingga. Kalau X menuju minus tak hingga, artinya dia mengecil terus, maka ketinggiannya juga akan mengecil terus. Kalau X-nya menuju minus tak hingga, artinya dia mengecil terus, maka ketinggian Y-nya juga akan mengecil terus. Yang kita perhatikan bahwa apa? Bahwa pada pangkat 3, selalu tangan kiri dan tangan kanannya itu beda arah. Satu ada yang di atas sumbu X, satu ada yang di bawah sumbu X. Di atas sumbu X, di bawah sumbu X. Di atas sumbu X, di bawah sumbu X. Tapi beda ketika saya bicara tentang fungsi genap. Kalau fungsi genap, maka kiri kanannya di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Pak, bisa di bawah sumbu X? Ya bisa. Contohnya negatif dari X kuadrat ke bawah. Dan cara yang sama di sini negatif dari X pangkat 4. Dia akan ke bawah. Oke ya. Jadi itu karakteristik dari persamaan pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat ganjil, dan pangkat genap secara umum. Pak, nanti kalau pangkat 4 nanti bedanya apa? Nanti pangkat 4 kalau ada suku belakangnya nanti bedanya cuma gini aja. Nanti ada gerindilan di tengahnya. Gitu aja. Pak, ini kalau pangkat 5 nanti ada gerindilan gitu aja. Gerindil gitu. Nah, baru naik. Ya tengah-tengahnya aja kira-kira ada gerindilan. Ini juga nanti kalau pangkat 3 Pak, ya bisa ngegrindil nanti gini. Nah, bisa gitu. Cuman bedanya itu aja. Tapi selalu tangan kiri dan tangan kanannya itu selalu pada satu ke atas, satu ke bawah. Selalu seperti itu. Kalau yang kuadratik atau pangkat 4, selalu dua-duanya ke atas atau dua-duanya ke bawah. Kalau P pangkat 1/n, ini X, akar pangkat NX. Kalau pangkat genap, ingat ya, kalau pangkat genap itu dia tidak terdefinisi kalau X-nya negatif. Ini kan, akar min 1 kan kamu nggak tahu. Akar min 1 itu kamu nggak tahu. Berapa bilangan dipangkatkan 2 sama dengan minus 1? Ya nggak ada. Oke ya, jadi makanya tidak ada untuk yang negatif itu tidak ada. Untuk yang negatif itu tidak ada. Sehingga nanti untuk pangkat yang genap, dia selalu lebih besar sama dengan, oke ya, dalamnya, domainnya selalu ini itu harus lebih besar 9,0. Dan cara yang sama, kalau pangkat ganjil, dia real domainnya real. Contohnya akar pangkat 3 dari min 1. Artinya apa? Saya mencari bilangan yang dipangkatkan 3 sampai dengan min 1. Apakah ada? Ya ada. Ya contohnya adalah min 1. Min 1 pangkat 3 adalah min 1. Makanya dia terdefinisi untuk seluruh bilangan real. Untuk pangkat ganjil. Untuk pangkat genap, dia hanya terdefinisi kalau di dalam akarnya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Itu yang sudah pernah kita bahas di domain kemarin ya. Nah, kalau misalkan akar pangkat 4 dari X gimana? Nah, nanti kira-kira dia akan ini. Dia akan lebih ini, dia akan menuju lebih rapat ke sumbu Y, tapi nanti di sini dia akan lebih landai. Kamu coba gambarnya sendiri ya, dibandingkan ya. Dan cara yang sama ini kalau pangkat 5 gimana? Dia akan lebih landai, tapi nanti dia akan lebih dekat ke sumbu Y gitu. Dia akan dekat ke sumbu Y, dan di sini dia akan lebih landai. Gitu ya, kamu coba sendiri. Untuk pangkat 2, pangkat 3, 4, 5, 6, 7 kira-kira seperti itu. Nah, ini bentuk resiprokal fx sama dengan 1/x. Kamu tahu ini adalah fungsi ganjil.
Artinya begitu saya tahu apa yang terjadi di kuadran 1, tinggal saya cerminkan terhadap titik 0,0 sehingga nanti saya akan dapat grafik yang seperti ini. Oke ya. Dan ternyata yang di sumbu di kuadran satunya nanti kira-kira seperti ini. Kamu coba gimana caranya? Point plot sajalah. Ketika S1 berapa? Ketika setengah berapa? Ketika 2 berapa? Ketika 3 ketinggiannya berapa? Udah gitu kamu hubungkan. Gampangnya gitu aja lah. Gampangnya gitu aja. Dan kalau kamu lihat nanti dia akan menuju 0, tapi tidak pernah 0. Jadi nanti range yang seperti ini selalu nanti range-nya seluruh bilangan real kecuali 0. Seluruh bilangan real kecuali 0. Pak, kalau 1/x kuadrat gimana? Bisa kamu bayangkan 1/x kuadrat seperti apa? Ide? Saya punya waktu, masih punya. 1/x kuadrat ide? Lebih kecil lagi, Pak, nanti. Lebih rapat. Lebih kecil lagi, maksudnya yang mana? Defininya? Lebih menghimpit Ke X, lebih rapat ke X lagi gitu. Oh, lebih rapat ke X lagi. Oke. Udah gitu nanti ini juga lebih rapat ke X. Oke. Yang lelaki itu yang suaranya kecil tadi siapa sih? Aku, Pak. Oh, namanya aku. Afina, Pak. Afina. Afina? Iya. Oh, Afina gimana kalau 1/x kuadrat? Ya, itu Kata si Meta tadi rapat. Kalau ini 1/x kuadrat gimana? bentuk grafiknya itu bakal makin mendekati sumbu X sama Y. Tapi tidak. Tapi kayak gini juga gitu? Iya, tapi kayak gitu juga. Oke. Kalau Y-nya yang cuma positif. itu, ya di positif aja. Terima kasih. Iya itu. Y-nya positif, karena 1/x kuadrat itu fungsi genap, fungsi ganjil? Fungsi genap. Jadi kalau saya punya 1/x kuadrat, ini katanya lebih rapat. Oke, terima kasih, lebih rapat. Tapi tetap melewati 1,1 ya. Lebih rapat tapi melewati 1,1. Tapi dia fungsi genap. Jadi nanti dia harus dicerminkan terhadap sumbu Y. Dia akan tercermin ke sini. Gitu nantinya. Nggak masalah ya. Jadi saya punya nanti akhirnya 1/x kuadrat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada contoh bahwa ada yang berbanding terbalik. Berbanding terbalik maksudnya seperti ini ya. Nanti Y-nya itu berbanding terbalik itu. Y sama dengan suatu konstan dikali X. Itu yang kita sebut berbanding terbalik. Sama seperti sebanding. Apa artinya? Y itu sama dengan konstan dikali X. Yang tadi persamaan garis. Sebanding. Oke ya. Nah ini ada bentuk umum Fx sama dengan Px dibagi Qx. Daerah definisinya seperti bilangan rasional biasa aja. Himpunan seluruh bilangan real kecuali Qx-nya itu sama dengan 0. Oke ya. Jadi ini domain fungsinya adalah apa? Himpunan bilangan real dikurangi minus akar 2 dan akar 2. Karena begitu minus akar 2 dia tidak terdefinisi itu ya. Tidak terdefinisi. Range-nya range-nya dari seluruh bilangan real ini. Seluruh bilangan real ya. Ada nggak ya yang nanti asimtotnya? Kamu belum belajar asimtot, udah nggak usah. Nah, fungsi aljabar adalah fungsi kombinasi dari pertambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, penarikan akar, dan lain-lain. Saya sudah kemarin udah saya ajarkan belum ya, yang 4 min X kuadrat? Min X kuadrat, udah gitu translasi 4, udah gitu diakarkan. Pernah ya? Sudah, Pak. Sudah. Oh, ada yang ngomong kayaknya pernah. Aduh, kamu baru kemarin aja udah lupa. Oke ya, jadi nanti kira-kira, kita akan masuk lebih lanjut nanti ke trigonometri untuk nanti perkalian dan pembagiannya. Untuk perkalian dan pembagiannya. Saya trigonometri belakangan, saya masuk ke sini dulu. Yang terakhir, eksponen B pangkat X. Ini adalah 2 pangkat X ya, gambarnya. Caranya gimana Pak? Point plot saja. Ketika X-nya sama dengan 1, dia ketinggiannya 2. Ketika X sama dengan 2, ketinggiannya berapa? 4. Ketika X sama dengan 0, ketinggiannya 1. Ketika X sama dengan min 1, ketinggiannya 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 itu 1/2 pangkat 1 setengah. Ketika minus 2, 2 pangkat minus 2. 2 pangkat minus 2 itu 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/4. Dan cara yang sama, 1/8, 1/16, 1/32, dan seterusnya. Jadi dia makin kecil dan ini makin besar. Dan cara yang sama, kalau setengah pangkat X, kalau dia positif, dia menjadi apa? Setengah pangkat 1, setengah. Setengah pangkat 2, 1/4. Setengah pangkat 3, 1/8. Setengah pangkat 4, oke. Kalau saya mundur, pangkat min 1, setengah pangkat min 1. Setengah pangkat min 1 itu 1/setengah. 1/setengah itu 2. Naik ke atas. Ya, nanti pada akhirnya tinggal apa? Tinggal saya cerminkan saja terhadap sumbu Y ya, sebenarnya ini ya.
Oke, tapi nanti yang kita pelajari itu B-nya yang konstanta positif. Sebenarnya ada satu yang menarik, kamu begitu melihat gambar ini aneh nggak? Melihat gambar ini aneh nggak ya? Apa biasa aja gambar ini? Bapak Ibu? Nah, itu Aneh atau harusnya biasa nggak saja? boleh nyentuh sumbu X gitu. Oh iya, bagus. Terima kasih. Ini memang seharusnya tidak boleh menyentuh sumbu X ya, nanti yang kita sebut nanti asimtotik di kedepannya. Terima kasih. Ini siapa namanya? Kevin. Kevin? Oh, saya lupa. Oke ya, Kevin, terima kasih. Jadi ini nanti tidak boleh menyentuh sumbu X. Ya, anggap saja ini tidak menyentuh sumbu X. Oke, yang lain, apakah ada keanehan lain? Ada keanehan lain. Y-nya tidak pernah minus. Y-nya tidak pernah? Minus. Y-nya tidak pernah negatif. Oke, terima kasih. Y-nya tidak pernah negatif. Tapi betul kan, dari gambar ini tidak pernah negatif, walaupun kamu percaya aja bahwa di sini bakal tidak pernah negatif. Oke ya, karena 2 pangkat sesuatu kan dia harus selalu positif. Tidak pernah 0, dia selalu positif. Nah, yang aneh itu ini. 2 pangkat lagi. 2 pangkat 2 pangkat min 1 berapa? 1/2 pangkat 1 ya. Kamu sudah tahu ya, ini waktu SMA lah. Sudahlah, saya nanti dikira menghina kecerdasan kamu. Kalau 2 pangkat 3/4 gimana? Nah, 2 pangkat 3/4? 2 pangkat 3 akar 4. Oke. Akar pangkat 4 dari 8. Bagus sekali. Ada yang ngomong 2 pangkat 3 akar pangkat 4, ada yang ngomong 8, ya 8 itu 2 pangkat 3 ya, akar pangkat 4. Jadi ini adalah, rasanya yang ini deh. Walaupun dari gambarnya saya percaya bahwa itu bakal ini. Wah, nge-lag lagi. Udah kayak gini. Tuh kan betul. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, ini akar pangkat 4. Oke ya, boleh ya? Boleh ya? Jadi setiap kali saya punya titik di sini ada ketinggiannya. Sekarang pertanyaan saya ini. 2 pangkat ini. Apa 2 pangkat ini? Ingat loh ya, pi itu bukan bilangan rasional loh. Apa artinya 2 pangkat pi? Teman-teman, Bapak Ibu, pernah aneh nggak sih? 2 pangkat pi itu berapa? Tapi pi ada nggak bilangannya? Bilangannya pi ada nggak? Ada. Tapi 2 pangkat pi berapa? Atau, aduh susah banget Pak, susah banget. Iya, susah banget. Kalau kayak gini gimana? Ini ajalah yang gampang. 2 pangkat akar 2 berapa? Gak usah 2 pangkat pi lah. Pi itu kan 3,14-nya. 2 pangkat akar 2. Akar 2 itu bukan bilangan rasional loh ya. Kali ini. Hah? Berarti harus rasional. Iya. Kalau rasional saya tahu, M per N. Akar 2 kan bukan rasional, nggak bisa kamu tulis sebagai M per N. Jadi sama dengan apa? 1. Sama dengan 1. Ya enggak. Ya enggak sama dengan 1. Lah, tapi akar 2 ada di sini. Kok kamu bisa tahu ketinggiannya? Pertanyaan saya. Pi itu ada di sini, 3, sekian. Loh, kok kamu tahu ketinggiannya? Padahal kamu nggak tahu 2 pangkat pi itu berapa. 2 pangkat akar 2 itu berapa. Berarti ini gambarnya ngaco dong. Ya pakai pendekatan ya. Pada akhirnya pakai pendekatan bahwa 2 pangkat pi itu 2,3 sekian gitu. Ya didekati kira-kira gambarnya seperti ini. Oke ya. Tapi sebenarnya kamu harus aneh. Apa ya? Apa artinya 2 pangkat akar 2? Kok bisa ada grafiknya tapi saya nggak tahu nilainya. Gitu ya. Ya kamu harus bertanya-tanya. Kamu jangan segala sesuatu menerima. Oke ya, nah itu fungsi eksponen banyak digunakan dalam pemodelan matematika. Nanti kita akan membahas secara penuh model pertumbuhan,
model peluruhan, model radioaktif akan dibahas kemudian. Nah, nanti kita belajar nanti inverse-nya itu adalah persamaan logaritma. Dengan B-nya itu nanti kita sebut basisnya. Kalau di sini 2 itu sebagai basisnya, dengan cara yang sama basisnya saya ambil yang konstanta positif juga ya. Jadi fungsi logaritma nanti pada akhirnya kita akan belajar bahwa dia merupakan inverse. Sekarang kita masih belum tahu apa yang dimaksud dengan inverse. Nanti kita akan belajar bahwa ini adalah inverse dari fungsi eksponen yang akan dibahas kemudian. Nah, ini bahan minggu nanti. Sekarang saya mau masuk ke fungsi trigonometri. Terakhir, saya akan masuk ke fungsi trigonometri sebelum kita mencoba soal. Ya, kuis. Belum mencoba soal. Aduh, ini ada hal yang muncul tiba-tiba. Kamu udah lihat belum ya? Udah lihat ya belum ya kamu ya? Fungsi trigonometri ada sesuatu yang muncul tiba-tiba. Kayaknya nggak lihat. Oh, belum lihat? Yeay, kamu udah saya kasih ininya belum kamu lihat lagi. Kamu belum lihat video saya? Siapa Meta ini? Sekarang setiap perempuan dikasih namanya Meta. Cuma ingat ada sinusitis ya, Pak. Oh iya, itu maksud saya. Oh. Terima kasih. Pak bilang ada spoiler. Aduh, Pak Wartoma ini. Oke ya, nah ini. Perhatikan sebuah titik P, X, Y yang terletak pada lingkaran berjari-jari 1. Jadi saya punya lingkaran berjari-jari 1, saya punya sudut theta adalah ini sudut tetanya ya. Kalau dulu kan kita gaulnya sama derajat, Maka nanti sudut antara sumbu X positif dengan titik di sini, itu yang kata-katakan sudut theta. Nah, besar sudut tetanya dulu berapa derajat, sekarang besar sudut tetanya itu dihitung dengan panjang busur. Oke ya. Jadi makanya kalau sudut dari sini ke sini, besarnya berapa? Sudut dari sini ke sini. Ya tinggal kamu lihat, panjang busur dari sini ke sini berapa? Oh Pak, panjang busur dari sini ke sini itu kan keliling dari lingkaran berjari-jari 1, setengah keliling. Keliling itu kan 2 kali pi kali r, r-nya 1, jadi 2 pi, setengahnya jadi pi. Makanya panjang dari sini ke sini itu pi, sehingga sudut dari sini ke sini itu kita sebut pi. Kamu ngerti ya? Jadi sekarang saya punya sudut itu bukan berdasarkan derajat-derajat lagi. Bukan berdasarkan derajat-derajat lagi. Tapi berdasarkan panjang busur. Jadi panjang busur pi per 2 itu dari mana ke mana? Panjang busur pi per 2 itu apa? Dari sini sampai ke sini. Oh, berarti sudut dari sini ke sini itu adalah pi per 2. Oke ya. Jadi kalau saya punya titik, ini saya buat sumbu. Saya pengen lihat berapa besar sudut ini. Sudut ini besarnya berapa? Saya buat dulu lingkaran berjari-jari 1. Di lingkaran berjari-jari 1, itu busurnya itu berapa panjangnya. Nah, panjang itu yang kita katakan sebagai sudutnya. Kamu ngerti sampai di sini ya? Jadi sekarang saya sudut itu berdasarkan panjang busur dari lingkaran berjari-jari 1. Jadi setiap kali saya mau mencari sudutnya, saya harus buat dulu lingkaran berjari-jari 1 yang melewati titik itu. Kalau saya mau mencari sudut ini, saya buat titik ini, lalu buat lingkaran berjari-jari 1. Nah, panjang busur dari sini ke sini itu kita katakan sebagai sudutnya. Sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Enggak ya. Jadi besar sudut sekarang berdasarkan panjang busur loh ya, bukan berdasarkan 120 derajat, 320 derajat, 160 derajat, bukan seperti itu. Nah, hubungan antara ini sudah. Ini bisa dicari lah ya, pi derajat itu oke. 180 derajat. Sudut dihitung positif kalau ke atas, negatif kalau ke bawah. Tidak masalah. Nanti saya punya ini, oke. Di sini kayaknya. Aduh, kesal. Fungsi sinus dan kosinus didefinisikan sebagai ini. Jadi sin theta itu adalah apa? Sin theta itu kalau pada lingkaran berjari-jari 1, sin theta itu apa? Gimana? Pertanyaan? Slide-nya delay, Pak. Masih sekarang udah kelihatan belum yang sinusitis? Belum masih sinusitis, masih lingkarannya itu doang. bukan. Kok di saya sudah ya? Tapi udah keluar belum fungsi sinus dan kosinus didefinisikan? Udah kabur. Ini udah keluar belum fungsi sinus dan kosinus? Belum. Masih halaman awal, Pak. Masih halaman awal. Sudah. Fungsi trigonometri. Ini udah sekarang. Nah, sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Aduh, maaf masukan kemarin ya, saya lupa ya. Seharusnya saya klik semuanya dulu. Terima kasih. Jadi
Sinus theta itu adalah apa? Sinus theta itu kalau saya punya theta ini, sudut theta ini, maka sin theta itu adalah apa? Oh, dulu katanya demi, depan bagi miring. Lah, tapi miringnya satu. Berarti cuma depannya doang. Oh, berarti semua yang berhubungan dengan sin theta itu cuman ketinggian ini aja, jarak vertikal saja. Jadi kalau saya punya tetanya segini, tinggal saya lihat jarak vertikalnya. Kalau tetanya segini, ini ke sana, maka saya lihat sin tetanya adalah apa? Panjang dari sini ke sini. Gitu ya. Kalau tetanya dari sini sampai sini, saya tinggal lihat apa? Saya tinggal lihat berapa ketinggiannya? Ketinggian ini. Gitu ya. Kalau saya punya sin minus theta berarti ke bawah kan? Sin minus theta itu berarti ke bawah. Berapa ketinggian vertikalnya? Ketinggian vertikal tentunya adalah minus y. Makanya kita tahu sin dari minus theta. Maaf, sin dari minus theta dan min sin theta. Kamu ngerti ya? Dengan cara yang sama. Jadi sin theta itu berhubungan dengan jarak mendatar gini. Jarak mendatar gini. Makanya kamu lihat, theta dan 0, dia 0. Udah gitu lihat, makin lama makin naik tuh. Setiap titik itu makin lama makin naik. Dengan puncaknya di mana? Puncaknya di pi per 2, 1. Udah gitu sin theta itu, tetanya untuk tetanya makin besar, dia akan makin turun, lihat tuh ketinggiannya. Sampai di sini dia akan 0, udah gitu ketinggian y-nya itu negatif. Negatif sampai puncaknya min 1, terus sampai puncaknya nanti pada akhirnya ke 0 lagi. Bagaimana dengan cos theta, Pak? Cos theta itu samping bagi miring, samping bagi miring. Lah, tapi kan miringnya 1. Oh, jadi cos theta itu kalau pada lingkaran berjari-jari 1 cuma jarak mendatar saja. Jadi kalau saya punya tetanya ini, tinggal saya buat. Oh, ini memotong di sini. Ah, saya buat segitiganya, maka panjang ini itu adalah cos theta. Kalau tetanya segini, Pak, kalau tetanya segini, ya tinggal saya lihat titik ini. Saya lihat jarak mendatarnya saya buat segitiga kan yang ini. Yang ini. Makanya cos dari 180 min theta sama dengan min cos theta. Karena cos theta itu di sini, 180 min theta itu yang ini, negatifnya. Oke ya. Dengan cara yang sama nanti untuk yang di sini, cos theta itu yang mana? Ya, saya buat titiknya di sini, saya buat segitiganya. Jarak mendatarnya yang ini. Makanya cos dari 180 plus theta sama dengan min cos theta. Karena cos theta itu plus x, cos 180 plus theta min x. Oke ya, nggak masalah ya. DF-nya apa? DF-nya sekarang seluruh bilangan real. RF-nya min 11 sama saja. Tidak masalah ya. Oke, apakah sudah kelihatan sekarang? Maaf. Sudah, Pak. Sudah. Jadi ini saya tunggu ini ya. Masih korong. Oke. Saya tunggu dulu sampai sudah. Sudah? Udah, Pak. Sudah. Yuk. Nah, sekarang terakhir saya mau melihat ini nih. Saya mau melihat sekarang 1 per sin theta. 1 per sin theta. Ini cuma persamaan aljabar ya. 1 per sin theta. Artinya apa? Sin theta itu kan ketinggian di setiap theta ini. Ketika tetanya sama dengan 1, ketinggiannya berapa? Sin 1. Ketinggian 2, ketinggiannya sin 2. Kamu ngerti ya? Kalau sekarang saya mau mencari y sama dengan 1 dibagi sin theta. Artinya setiap ketinggian ini saya 1 dibagi. Ini ketinggiannya 1, berarti 1 dibagi 1. Ini ketinggian 1 per sin theta berapa? Oh, ini ketinggiannya setengah. Maka 1 dibagi setengah itu adalah 2 sini. Maka 1 per sin theta itu dia akan melewati 1,1. Dia akan melewati berapa? Melewati ini ketinggian 2. Lalu jangan lupa ini. 1/, ini berapa? Dia akan naik. Tapi kalau ini menuju 0. 1 yang menuju 0 dia akan menuju plus tak hingga. Nanti sehingga bentuknya kira-kira seperti ini. Kalau 1 per sin theta. Dia akan naik. Tapi dia akan menuju ke plus tak hingga. Dengan cara yang sama, ini menuju 0, tapi masih positif. Menuju 0, tapi masih positif. 1 dibagi sesuatu yang menuju 0. 1 dibagi 0,00001. Itu kan 1 juta. Jadi ini dia akan menuju ke positif. Kalau gambar di sebelah sini, 1 per sin theta gimana, Pak? 1 per sin theta? Ya. Ini nih slide-nya sifat-sifat fungsi sinus dan kosinus, Pak. Oh, bukan. Ini saya pengen bicara lebih dari itu. Boleh kan? Boleh ya. Nah, sekarang saya mau bicara tentang fungsi yang 1 per sin theta. Jadi pada daerah 0 sampai sini, 0 sampai pi, maka 1 per sin theta itu gambarnya di sini. Ini tak hingga,
Udah gitu nanti minimumnya di 1, kenapa? Karena 1/1. Ketinggiannya ini 1 kan, 1 dibagi 1 adalah 1. Ini akan menuju tak hingga. Terus kalau yang ini gimana Pak? Kalau untuk pada selang ini, 1 per ketinggian ini, 1 per ketinggian ini. 1 dibagi min 1 adalah min 1. Tapi 1 dibagi ini menjadi berapa? Minus lebih rendah yang ini. Kalau ini lagi negatif tapi menuju 0. 1 per min 0,00001. Min 1 juta. Berarti ini ke bawah. Berarti nanti kira-kira nanti grafiknya seperti ini. Ini akan ke bawah. Dengan cara yang sama kalau di sini gimana Pak? Kalau di sini nanti grafiknya akan seperti ini. Oke ya. Dengan cara yang sama Pak, kalau untuk grafik cos theta seperti ini. Ya, saya sudah tahu. Kalau seper cos theta Pak, seper cos theta, maka di 1 dia akan 1. Saya ini hanya per titik aja ya, per titik saja. Ini menuju 0, tapi ini menuju 0 tapi positif, maka dia akan menuju tak hingga tapi masih plus tak hingga. Dan cara sama ini menuju 0 tapi positif sehingga dia akan menuju ke atas. Gitu ya. Kalau di sini min 1 dia akan gambarnya kira-kira gitu. Nanti gambarnya kira-kira gitu. Nah, ini yang kita sebut nanti gambar seper cos theta. Seper cos theta itu apa? Nanti kita definisikan sebagai 1 per cos theta kita definisikan sebagai sekan. Nanti gambar sekan jadi seperti apa? Gini. Udah gitu. Nah, udah gitu. Nah, udah gitu. Nah, gitu. Kalau sepersin kita sebut apa? Kosekan theta. Ini gini. Gitu. Udah gitu apa? Di sini gini. Gitu. Di sini. Gitu. Di sini. Kira-kira gitu ya. Nah, saya kasih lihat langsung. Bentar ya. Udah kelihatan semua, Mas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah. Jadi ini kosekan dulu ya, sepersin. Ingat, tadi sin itu yang gini kan? Ingat nggak? Sepersin. Ini gini. Kalau sepernya 1 tetap 1, tapi yang menuju 0, 1 yang menuju 0, dia akan menuju plus tak hingga. Dengan cara yang sama, ini akan menuju ke ketinggian 0, 1 per yang ke ketinggiannya 0 menjadi ke ketinggian berapa? Ketinggian plus tak hingga. Gitu ya, itu yang saya bicarakan tadi. Itu menjadi grafik sepersin yang adalah kosekan dengan cara yang sama sekan. Dengan cara yang sama ini tangan. Ini maaf ya, ini garis ini nggak ada ya, ini garis ini nggak ada. Ini nanti asimtot tegak ya, oke. Kalau kamu lihat di sini apa? Kalau di sini saya mau melihat tangan sama kotangan. Kotangan itu kan sepertangan. Jadi kalau saya mau mencari tangannya saya punya ini, gimana mencari grafik sepertangan? Lihat. Di sini dia menuju 0. Dia menuju 0. Dia menuju 0 tapi positif. Menuju 0 tapi positif. Kalau sepernya menuju berapa? Ide? Saya punya grafik tangan theta, dia menuju 0, menuju ke ketinggian 0, tapi dia masih positif. Pertanyaannya, kalau sepernya dia akan menuju berapa? Seper dari suatu bilangan yang menuju 0. Dia akan menuju berapa? Tak hingga. Menuju tak hingga. Dia akan menuju tak hingga. Nah, kamu lihat nih, di min pi tuh. Dia kan menuju tak hingga tuh. Ini tuh kejadian di sini nih. Iya. Ya. Tapi di sini menuju 0. 1 dibagi sesuatu yang menuju tak hingga. 1 dibagi sesuatu. Ini kan menuju tak hingga ya. Ini menuju tak hingga atau menuju minus tak hingga, boleh deh. Tapi saya mau melihat sepernya. Sepernya itu apa? 1 dibagi 1 miliar. 1 dibagi 1 juta berapa? Menuju berapa? Menuju 0. Menuju 0. Makanya dia akan menuju 0. Lihat nih, di min pi per 2. Lihat. Jadi 0 kan? Sepernya ya. Garis yang tegak gitunya ya, Pak. Ya, udah gitu dia akan menuju 0 nih, lihat nih. Ini dia akan menuju 0 ya. Ini akan menuju 0, tapi dia bilang negatif. Sepernya dia akan menuju berapa? Menuju 0, tapi bilangan negatif. 1 per min 0,00001. Dia menuju berapa? Negatif tak hingga. Bagus, makanya ini menuju minus tak hingga tuh, kamu lihat tuh. Kamu ngerti ya? Iya, Pak. Ya. Kalau di sini gimana, Pak? Ini menuju tak hingga atau menuju minus tak hingga? Maka sepernya dia menuju berapa? 0. Menuju 0, makanya di pi per 2 0 tuh kan? Oke ya? Oke lah, kira-kira seperti itulah. Nanti jadi pada akhirnya penjumlahan fungsi, pengurangan fungsi, akhirnya gitu-gitu aja lah.
Akhirnya gitu-gitu aja. Nah, di Pak Warsoma rasanya itu ada GIF deh. Kamu coba lihat-lihat ya. Itu ada representasi operasi aljabarnya, penjumlahan, pengurangan. Tapi pengurangan, penjumlahan itu kan gampangnya apa? Gampangnya seperti tadi, persamaan garis. Ini kan persamaan garis Y93X ditambah fungsi konstan 2, ditambah fungsi konstan 2. Artinya setiap titik di sini ditambah 2, yaitu untuk menggambar penjumlahan dari dua buah fungsi. Ini kan sebenarnya penjumlahan dari dua buah fungsi ini, fungsi 3x dan fungsi konstan minus 2. Bagaimana menggambarnya? Setiap titik di sini nanti dikurangi 2. Ya sama saja. Jadi nanti akhirnya dilakukan per titik. Dilakukan per titik. Sama seperti ketika ngomongin ini. Nah ini, kan dilakukan per titik. X kuadrat, min X kuadrat gimana? Ambil per titiknya, dia akan ke bawah. Ambil per titiknya, dia akan ke bawah. Min X kuadrat ditambah 4, ambil per titiknya. Ini kan penjumlahan dua buah fungsi nih. Fungsi konstan 4 dan fungsi minus X kuadrat. Ini kan dari X kuadrat ke min X kuadrat, kamu apakan? Kalikan. Jadi sebenarnya ini ada perkalian fungsi. Fungsi minus 1, konstan minus 1, kamu kalikan dengan fungsi X kuadrat. Jadi sebenarnya kamu untuk fungsi-fungsi dasar biasa, seharusnya sudah bisa melakukan operasi aljabar fungsi. Oke ya, sampai sini ada yang mau kamu tanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita selesai sampai di sini. Ya. Oh, bertanya terkait fungsi polinomial tadi, Pak. Ya, terkait dengan fungsi polinom, pertanyaannya. Misalnya pangkat-pangkatnya itu kan dia dalam bentuk